Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk love reading atau romance reading di Oktober 2021, dan aku mulai lagi dari zodiak pertama, yaitu Aries. Kemarin aku kalau nggak salah juga baca tentang percintaan kamu juga ya, Aries. Jadi memang walaupun general tapi ngarah ke percintaan. Nggak apa-apa, kita bakal buat lagi atau membuka energi baru lagi. Oke, dan ingat, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berusaha dengan kamu. Silahkan cek Sun, Moon, Rising, Venus kalian atau Google di Google kalian, sorry. Bagi kalian yang belum tahu, oke, kalau kamu mau cari tahu langsung dari aku sendiri ya, aku menggunakan aplikasi yang digunakan oleh astrologer dari India ya. Aku bisa memberikan kamu ya PDF dalam bentuk berchartnya kamu ya. Di sana kamu bisa klik aja di link di bawah sini untuk paid reading ya, untuk counseling secara psikologi, spiritual, dan astrologi ya, ataupun tarot. Oke, karena aku juga seorang counselor. Oke, kalau kamu dengar suara ribut, itu lagi hujan di luar ya. Oke, untuk Aries, mohon kalau tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Kenapa aku selalu bilang kayak gitu ya? Untuk membantu aku dan kamu untuk belajar menerima kalau memang sesuatu hal itu tidak untuk kita ya, memang bukan untuk kita. Itu simple, hal yang simple memang, cuman ya kebanyakan dari kita masih stuck di sana. Oke, ingat ini bacanya masih di September ya, jadi bisa udah terasa sekarang ataupun justru bisa lewat Oktober. Ingat, waktu itu tidak berpengaruh di energi. I like you, someone likes you, romance is blooming, fun floating, want to date. Oke, Aries, aku ngerasain ada energi baru. Entah kamu ingin ya memulai suatu hal yang baru ya, membuka hati untuk orang baru ya, atau seseorang di sini, I'm sorry to say, mendua ya, dalam artian dia mempunyai keinginan kalau dia bisa one night stand dengan orang lain. Di sini maksudnya di sini adalah dia bisa mempunyai hubungan ya seperti kamu tahu, cinta satu malam ya. The golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bomb. Seseorang di sini happy atau enjoy dengan rasa suka. Jadi dia ngerasakan cinta, kasih sayang itu berasal dari passionate. Itu loh rasa attraction yang kita rasakan pertama saat kita menyukai seseorang. Itu yang aku lihat ya. See, not dealing, hard, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. Okay, jadi ini seseorang yang bisa meninggalkan kamu ya, ataupun kamu didekati seseorang yang mempunyai beberapa planet atau mempunyai planet di Aries ya, dan dia bisa ingin one night stand aja sama kamu. Dia ingin mempunyai hubungan ya semalam aja sama kamu, atau ya hanya untuk having fun. So be careful atas hal itu, karena aku lihat kamu bisa menjadi pelarian seseorang yang memang tidak bisa menyelesaikan urusan dia dengan orang yang dia kasihi, ataupun pasangan kamu yang seperti ini ke kamu dan dia mencari orang lain. Yes, itu yang aku lihat ya. Kita lihat tarotnya untuk Aries ya. Oke. Ada Two of Wands. Oke.
Seseorang di sini memang tidak ingin berurusan ya, dan kesakitannya, kekecewaan, aku nggak tahu ini entah kamu ataupun dia, siapapun ini, meninggalkan apapun yang dia rasa udah hancur. Walaupun mungkin nggak hancur, masih ada hubungan, entah masih ada pernikahan ataupun hubungan masih pacaran, namun dia meninggalkannya untuk ya dia cari happy, cari kesenangan, cari apapun yang buat dia nyaman. Dan ya apapun yang buat dia nyaman ya kita nggak tahu, mungkin bagi kamu itu negatif ataupun positif ya. Page of Wands, Queen of Wheels, seseorang merasa dia mempunyai banyak pilihan, seseorang merasa dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Ini bukan pertanda yang baik ya, dimana seseorang akhirnya mempermainkan atau tidak menghargai apa yang dia punya saat ini, walaupun itu sebenarnya dia inginkan, membahagiakan untuk dia. Namun ya itu tadi ya, karena udah terbiasa dengan rasa excitement saat memulai hubungan yang baru, dia butuh itu untuk dia ngerasa dicintai, untuk ngerasa disayangi ya, of course, dan merasa diharapkan, dibutuhkan. Seven of Wands, ada Queen of Swords, dan ada Eight of Swords. Ini bakal menyakitkan jika memang kamu bertahan dengan seseorang yang memang saat ini dia belum benar-benar paham dan mengerti tentang apa yang dia inginkan, dia rasakan. Ya, memang saat ini terlihatnya memang useless, percuma, ya sia-sia, karena memang yes, orang ini nggak akan pernah mau berurusan dengan apa yang harus dia selesaikan. Ya, kalau dia sendiri tidak mempunyai keinginan itu, ya sih. Dia ngerasa dia nggak punya pilihan untuk yang namanya berusaha, bisa jadi seperti itu, ataupun melawan energi yang mungkin dia ngerasa, ya aku memang nggak bisa setia, aku memang kayak gini, ya udah gitu, kamu menerima apa enggak gitu. Dan ada kemarahan di sini, dan walaupun mungkin dia udah berusaha untuk yes aku mau memperbaiki diri aku, tapi kamu nggak menghargai aku, itu bisa ke arah sana, dan akhirnya dia kembali lagi ke energi ini. Justice, see, Queen of Cups. Apapun yang dilakukan sebenarnya untuk painkiller, untuk menyeimbangkan diri ya, berarti ya apapun yang terasa tetap menyakitkan untuk dia ataupun untuk kamu, untuk siapapun ini. Three of Wheels dan The Hermit. Masa ini memang aku lihat untuk kalian sama-sama atau masing-masing untuk sendiri dulu. Memang gak mudah karena memang entah kamu ataupun dia ya, ada ketakutan untuk sendiri di sini, atau memang gak mau untuk sendiri ya. Just happy being berada di dalam hubungan, walaupun bahagia ada di dalam hubungan, walaupun hubungannya itu sebenarnya juga menyakitkan ataupun belum benar-benar menemukan kebahagiaan dalamnya ya. Ya, ini sebenarnya energi kemarahan, entah dari dia ataupun dari kamu. Ini seperti aku bilang, memang harus kalian jalani masing-masing saat ini ya, tergantung dari kalian mau sama-sama ataupun enggak. Namun yang pastinya saat ini waktunya untuk sendiri ya, untuk berpikir. Dan ingat, dalam waktu sendiri ya kamu gak akan dekat dengan siapa-siapa ataupun dengan orang yang baru ya, seharusnya. Cuman ya kembali lagi pilihan ke tangan kalian masing-masing ya. Oke, kita lihat oracle keduanya. Ada envy
ya ada kecemburuan di sini, entah kamu ataupun dia, namun sepertinya bisa dari kamu, ya. Turut romance karena kamu mungkin ngerasa dia begitu mudah masuk dalam sebuah hubungan yang baru, sedangkan kamu masih dalam kesakitan. Kamu masih dalam masa badai hati kamu, jiwa kamu, ibaratnya gitu ya kasarnya. Ya, kamu sendiri masih ngehandle diri kamu kesakitan yang ada, kok dia malah membuka hati untuk orang lain. Yes, ini pasti nyakitin, ini pasti ngecewain. Ya. Namun ini juga sebenarnya memiliki sebuah kebaikan, yaitu untuk kamu bisa memilih diri sendiri untuk saat ini. Kamu gak akan bisa untuk meminta seseorang menghargai perasaan kamu atau orang itu respect sama kamu, gak bisa, ya. Kamu gak bisa berekspektasi, ya, karena ujung-ujungnya kamu yang bakal sakit karena ego kamu atau harapan kamu gak akan ketemu, ya. Yang hanya bisa kamu lakukan adalah menjadi diri kamu apa adanya, ya. Fokus dalam energi kamu yang sebaik-baiknya saat ini, ya. Energi sacral chakra kamu bisa terblok ataupun dia terblok, jadi I'm sorry to say di sini, ya. Ini bisa membuat seseorang sangat aktif secara sensual, ataupun justru bisa sebaliknya, ya. Seseorang tidak memiliki rasa untuk ke arah sensual, dan itu bisa membuat hubungan kamu, jika memang kamu dengan dia mungkin let's say marriage, ya, pernikahan, dan dia ngerasa dia tidak terpenuhi secara lahiriah atau fisik, ya. Itu aku lihat. Dan kesedihan di sini yang aku lihat adalah bentuk yang udah jadi tumpukan dari kemarahan yang ada, nggak direspek, nggak dihargai. But ya, aku harus bilang, orang ini, aku nggak membenarkan apapun yang dia lakukan, namun yang harus kamu pahami, aku di sini berbicara sesuai energi, ya, bukan tentang apa yang benar, apa yang salah menurut kamu, ya. Namun apa yang kulihat, dia memang membawa karma ini dalam hidup kamu, dimana kamu memang harus disakiti, dikecewakan, dan kamu memang harus diduakan. Memang gak mudah untuk diterima, tapi itu yang aku lihat, ya. So I'm sorry, ya. Aku gak bermaksud untuk nyakitin, menghancurkan ego kamu atau menghancurkan hati kamu, but ya, please remember, tugas aku adalah untuk memperlihatkan energi yang ada, entah itu kamu sukai ataupun tidak, ya. But ya, aku nggak berharap untuk disukai di sini, ya, karena memang tugas aku bukan untuk disukai, namun tugas aku untuk memperlihatkan apa itu energi yang sedang bermain, ya. Jadi dengan adanya second chakra juga di sini, aku ngeliat untuk kamu lebih fokus tentang apa yang menjadi kebutuhan diri kamu, entah fisik, lahiriah, ataupun jiwa kamu. Bukan hanya masalah sensualitas, namun juga masalah jiwa kamu yang mungkin selama ini kamu abaikan atau kamu nggak tahu caranya gimana. Mungkin kamu rasanya dengan cukup secara religius, yes, memang bisa secara agama, ya. Cuman ada part yang memang yang gimana ya aku jelasin, ya, yang cukup sulit digapai, ya. Namun salah satu caranya memang bisa lewat agama. Cuman terkadang kita perlu untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang. Mungkin kamu bisa ngelihat dari cara pandang ajaran atau keyakinan lain. Bukan untuk kamu memasuki ya agama itu atau keyakinan itu, no. Untuk kamu ngelihat perspektif itu dan kamu tahu gimana cara kerja semesta, gimana cara kerja Tuhan, ya. Karena yes, Tuhan bekerja dengan banyak cara, ya. Karena dengan begitu kamu harus karena kamu kan gini, di keyakinan kamu mungkin hal misalnya A itu buruk, di keyakinan lain enggak.
Di situ kamu bisa untuk ngelihat perbandingan, bukan untuk menjelekkan agama lainnya, bukan. Kamu bisa ngelihat kenapa di misalnya di keyakinan aku, agamaku kok ini nggak boleh ya, kenapa di sana, dan coba cari tahu kenapa ini semua kayak gitu. That's it. Di sini aku ngelihat ya, jadi tentang prinsip itu mungkin sedikit bertentangan dengan keyakinan kamu, but ya itu kembali lagi ke pilihannya kamu. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Aries, love reading atau romance Oktober 2021. Ada Buddha sih. apalagi aku dan di pada map detik ada Muladhara sih. Muladhara ini adalah cakra pertama ya kalau aku nggak salah, dan sini ada Buddha. Seperti bagi kalian yang benar-benar tahu ya gimana ajaran Buddha gitu ya, ada juga yang bilang, aku bukan seorang Buddha, cuman ada yang bilang memang Buddha itu bukan agama, namun itu seperti filosofi, atau banyak aja cara pandang orang tentang itu. Cuman apa yang kusuka ya dari sosok Buddha ya, beliau memperlihatkan apa itu detachment, apa itu pelepasan dari kesakitan, kekecewaan ya, dari egoisme, dan hidup menjadi seseorang yang disebut Buddha. Buddha itu seseorang yang enlightenment ya, seseorang yang terbuka matanya. Dan dari astrologer yang aku pelajari juga, Buddha itu mereka menyebutnya adalah salah satu reinkarnasi dari Dewa Wisnu ya. Jadi kita bisa ngelihat di mana sosoknya yang begitu tenang ya, sosoknya yang meninggalkan semuanya, kerajaannya, istrinya, dan hidup menjadi seseorang yang disebut Buddha, atau seseorang yang tercerahkan, seseorang yang sadar ya. Dan benar-benar orang yang gak memiliki rasa, emosi, namun bukan berarti beliau bukan berarti melupakan apa yang menjadi esensinya sebagai manusia ya. Beliau sadar akan hal itu semua, dan banyak banget yang bisa kita pelajari. Jadi memang pesan semesta di sini adalah untuk melihat apapun juga ya, yang mungkin selama ini kamu rasa itu nggak baik dan nggak benar, coba lihat dari sisi lain, bukan lagi dari sisi benar atau salah, namun dari sisi energinya ya. Ingat ya, karena energi itu nggak ada yang baik dan buruk, hanya positif dan negatif. Positif pun bukan berarti baik, negatif bukan berarti buruk. Oke, jadi ini pembelajaran tentang apa itu energi. Okay, think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.